Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid Bagian 2 dengan lini masa 22 Mei sampai 3 Juni 2023. Jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini saya menggunakan model 4F oleh saya sendiri, Setiawati, CGP Angkatan 7 dari TKIT Albitro Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktek. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini saya menggunakan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, dan Foto. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut atau disesuaikan dengan yang sedang terjadi pada saat penulisan jurnal. Fact atau peristiwa: ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dari proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Untuk yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Untuk yang keempat yaitu futur atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Mari kita bahas satu persatu. Fact atau peristiwa. Pada ruang kolaborasi atau RUKO pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi untuk modul 3.3 pada sesi pertama. Berdasarkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid yang saya pelajari, saya berkolaborasi dan bekerja sama dalam kelompok untuk berdiskusi membuat gambaran umum atas sebuah program sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid yang ada pada murid. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi untuk modul 3.3 untuk sesi yang kedua. Saya bersama dengan anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok dengan disaksikan oleh kelompok lain. Setiap kelompok akan presentasi dan akan saling memberikan umpan balik, mengapresiasi, memberikan masukan, dan saling menanggapi dengan kelompok lain. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Pada hari Rabu sampai dengan Kamis 24 sampai dengan 25 Mei 2023, saya mengerjakan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.3. Saya diharapkan dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan kerja yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, aset sekolah yang dapat diberdayakan, waktu yang diperlukan, serta yang bertanggung jawab di dalamnya. Adapun tahapan bagja sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. D. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Teks berikutnya adalah pendampingan individu. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 ada kegiatan pendampingan individu
yang diawali dengan materi pendampingan yaitu refleksi pembelajaran daring di LMS, dilanjutkan refleksi untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 dan 3.2, rancangan program yang berdampak pada murid, perkembangan komunitas praktisi di sekolah, dialog pasca observasi pembelajaran, dan refleksi terhadap proses pendampingan pada saat itu. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada hari Jumat pula, pada tanggal 26 Mei 2023, setelah saya melakukan pendampingan individu, langsung dilanjutkan saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman melalui Google Meet bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan para TKP yang lainnya untuk modul 3.3. Sebelum melakukan sesi pertemuan dengan instruktur, saya diminta untuk dapat mendorong rasa keingintahuan dengan membuat pertanyaan melalui kolom pertanyaan untuk instruktur. Diharapkan dengan kegiatan ini, pemahaman para CKP makin bertambah dan makin jelas dengan pencerahan pemahaman yang disampaikan instruktur. Kegiatan selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, saya mengerjakan tugas kegiatan koneksi antar materi untuk modul 3.3. Saya berusaha mencoba membuat koneksi antar materi sesuai dengan pertanyaan pemandu dan disesuaikan dengan rubrik penilaian di LMS. Hal ini bertujuan agar CKP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Yang terakhir yaitu aksi nyata. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, saya mulai mengerjakan aksi nyata untuk modul 3.3 ini. Kegiatan pada sesi ini yaitu CKP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Selanjutnya, CKP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya yaitu post-test paket modul 3. Pada hari Senin, seharusnya pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023, saya mengerjakan post-test paket modul 3. Banyak duka pada kegiatan ini berawal dari saya berusaha mencari tempat yang didukung sinyal yang kuat. Meskipun demikian, saya tetap mengalami down sinyal. Tiba-tiba pikiran saya jadi kosong, takut kalau tidak bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Alhamdulillah berbekal usaha dan terus berdoa, saya bisa mengerjakan soal post-test dengan baik dan bisa selesai pada waktunya. Selanjutnya adalah Lokakarya 5. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, saya mengikuti Lokakarya 5 di SMK 1 PGRI Salatiga dengan agenda diskusi aksi nyata, B buat pertanyaan, dan A ambil pelajaran, menyusun pelibatan aktor pada fase kali ini dan membuat rencana program. Tahapan selanjutnya yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3 ini yaitu senang. Ternyata materi yang ada di dalamnya dapat menjawab rasa penasaran atau kegalauan saya selama ini. Kemarin saya bingung dengan konsep murid sebagai pemimpin pembelajaran dan berpihak pada murid. Dulu saya beranggapan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kesiapan murid. Ternyata tidak hanya itu. Untuk mewujudkan itu semua, masih ada hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mempertimbangkan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership dalam pembelajaran. Sudah saatnya sebagai pendidik mengubah cara mengajarnya agar kepemimpinan murid dapat terwujud yang nanti dapat bermanfaat buat kehidupan murid di kemudian hari. Selain rasa senang, saya juga merasakan ada tambahan wawasan baru sebagai bekal untuk memperbaiki diri agar semakin baik dan lebih baik lagi dalam mengadakan pembelajaran di kelas. Semakin banyak wawasan baru, semakin ingin memperbaiki cara mengajar saya di kelas.
karena ternyata banyak hal yang harus disesuaikan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Findings atau pembelajaran. Dalam mempelajari modul 3.3 ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, banyak sekali pelajaran yang saya peroleh di dalamnya. Pengelolaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta refleksinya. Itu semua mengenai jenis kegiatan atau program, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berkaitan juga dengan kepemimpinan murid atau student agency, merupakan suatu kondisi di mana murid mampu menjadi pemimpin dalam pembelajarannya sendiri. Selain itu, untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dapat dilakukan dengan cara menyediakan ruang suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Keempat, kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya, yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejauhantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dan beberapa prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Selanjutnya adalah unsur atau penerapan. Setelah mempelajari modul 3.3 ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten untuk menerapkan program yang dibuat oleh sekolah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berusaha membuat program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid sebagai upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Dalam menyusun atau merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dapat melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang ketiga, berusaha untuk menata kembali lingkungan sekitar sekolah agar lingkungan tersebut mendukung terciptanya kepemimpinan murid. Yang keempat, membangun dan lebih memfungsikan komunitas keluarga, kelas, dan antar kelas, sekolah, serta lingkungan masyarakat sekitar sekolah agar mendukung dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang kelima, berusaha untuk mengurangi kontrol diri terhadap mereka atau murid agar dapat mempunyai ruang gerak dalam tumbuh dan berkembangnya kepemimpinan dalam dirinya. Yang keenam, senantiasa berusaha mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan murid tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, tergerak, menggerakkan. Guru tergerak Indonesia Maju. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.